Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing pada hari ini melalui live streaming atau siaran langsung melalui Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Berita ibadah pada tanggal 13 September 2020, ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming atau siaran langsung melalui Facebook menggunakan liturgi yang sudah diedarkan di rumah saudara-saudara jemaat masing-masing. Berita keuangan dan pembangunan bisa dilihat di berita jemaat, berita lain-lain. Dihimbau kepada seluruh anggota jemaat, persembahan syukur dan juga korektur kebaktian di rumah masing-masing dapat disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat GKI Evangelion melalui amplop tertutup dimasukkan dalam kotak yang disediakan dalam kantor BPH Majelis Jemaat Evangelion pada setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Majelis Jemaat Evangelion mengucapkan terima kasih kepada jemaat dalam ibadah hari ini melalui live streaming atau siaran langsung melalui Facebook, dan kepada Ibu Pendeta Restiana STH yang akan melayani dengan pelayan firmanan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Juga terima kasih kepada para penetua, diakon, organis, song leader, operasi LCD, operator sound system, tim media serta koster gereja dalam pelayanan pada hari ini. Majelis Jemaat Evangelion juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lain-lainnya. Kiranya Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya. Majelis Jemaat Evangelion juga memohon supaya persembahannya disampaikan agar terlebih dahulu dicek atau diperiksa secara benar, agar yang ditulis di amplop sesuai dengan apa yang ada isinya di dalam amplop. Dan apabila ada kekeliruan dalam segala sesuatu, segera bisa ditelusuri dan diperbaiki. Dan apabila ada kekurangan penjelasan, dapat jemaat menghubungi atau menyampaikan kepada BPH Majelis Jemaat Evangelion. Majelis Jemaat Evangelion juga mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran kepada pejabat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian berita jemaat pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat merayakan Hari Pendidikan Teologia. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini, kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologia Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologia, sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan Kristus, supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terambil dari Amsal 9 ayat 10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh dalam melayani di ladang Tuhan. Gereja Evangelis Kalimantan di ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologia sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata atas panggilan itu. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi baginya dengan Kidung Jemaat 14 ayat 1 sampai 2, muliakanlah Tuhan Allah. Pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami
Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Litani pujian yang akan kita sampaikan secara bersahut-sahutan. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan, Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak menindasnya. Terpujilah Allah yang adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama sampai bait yang kedua, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat berdiri,
kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yeremia 33 ayat 8 berkata kepada kita, "Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap Aku." Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 11 sampai dengan 12 yang berkata demikian kepada kita. "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga kami bisa mewujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Keluaran 12, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, ia tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 tahun bulan ini. Lalu menyuruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit.
Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apalagi aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Restiana STH, kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama sampai bait yang kedua, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman-Nya. Tuhan, kami ingin bertumbuh dalam pengenalan akan kehendak-Mu. Berilah kami petunjuk agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu lembutkanlah hati kami. Bukalah pendengaran kami, agar firman-Mu kali ini benar-benar menjadi pegangan dalam iman kepercayaan kami. Jauhkanlah kami dari berbagai gangguan yang menghalangi akan pemberitaan firman ini,
seperti gangguan teknis virtual multimedia, gangguan koneksi internet, gangguan kelistrikan, gangguan sound system, dan hal-hal lain yang membuat konsentrasi kami terganggu. Dalam permohonan ini biarlah kehendak-Mu yang menjadi. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menyampaikan, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di hari pendidikan teologi yang kita peringati pada hari ini, sesuai dengan nas Almanak GKE, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ke 20, di bawah judul tentang menasihati sesama saudara. Demikian saya baca firman Tuhan bagi kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di hari pendidikan teologi ini, saya akan membuat judul firman Tuhan bagi kita, menjadi teladan dalam tanggung jawab mengasihi. Karena salah satunya juga yang dipelajari oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi teologi adalah tentang kasih. Dan firman Tuhan kita yang sudah kita baca pada hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kita dapat menerapkan teladan hidup dalam mengasihi. Judul firman Tuhan menjadi teladan dalam tanggung jawab mengasihi. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Atau siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Saya yakin pasti tidak ada. Sekalipun pendeta, pastor, nabi, rasul, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan itu juga pernah disampaikan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi saat ketika mereka menghakimi seorang perempuan yang kedapatan berzina. Itu dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 7. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, ia yang pertama melemparkan perempuan ini dengan batu. Karena pada waktu itu dalam hukum Taurat, hukum Musa, ketika seseorang kedapatan salah satunya berbuat dosa, yaitu dosa berzina, harus dilemparkan dengan batu atau disebut hukum rajam. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang berteriak mengerumuni seorang perempuan yang berzina itu berani melemparkan batu kepada perempuan yang berdosa itu. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang sempurna, yang tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan, kecuali Yesus. Oleh sebab itu, next, seperti apa respon dunia pada umumnya? Ini respon dunia pada umumnya ketika mereka melihat seseorang yang kedapatan berbuat dosa terang-terangan. Ini yang terlihat
langsung oleh matanya ketika ia berjumpa dengan seseorang yang melakukan kesalahan, ketika ia berjumpa dengan seseorang yang melakukan dosa atau pelanggaran. Bapak Ibu Saudara boleh melihat dalam layar slide ini. Ini cara dunia. Ada yang tidak peduli. Ketika ada orang lain berbuat dosa, itu bukan urusan saya. Emang gue pikirin, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kadang-kadang dunia itu mengatakan seperti itu. Tidak peduli, tidak mau ikut campur. Itu masalah dosanya, urusannya dengan Tuhan. Kadang-kadang dunia itu berkata begitu. Ada juga yang tidak berani, takut menegur orang yang seperti itu. Karena Bapak Ibu Saudara, konsekuensinya kalau kita berani menasehati, bisa saja orang yang berdosa itu menyerang balik kepada kita. Itu konsekuensinya. Kemudian ada perasaan takut yang besar. Tidak mau berhubungan dengan orang itu. Bisa saja seseorang ketika dia menegur atau menasehati, dia dibenci. Dia takut. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, karena takut, karena tidak mau ikut campur, tapi hatinya masih mengingat kesalahan orang atau perbuatan dosa orang itu, bisa saja dia menggosip atau mengata-ngatai aib orang lain di belakang. Tapi saya ingin katakan, ini sebuah perbuatan yang sangat berani daripada menegur. Perbuatan yang sangat berani daripada menasihati. Ketika berani mengata-ngatai orang di belakang atau menggosip. Baik itu tentang aib orang lain, kesalahan orang lain. Kemudian kalau kita melihat dalam gambar ini, ada juga yang menggebukin rame-rame. Ketika seseorang kedapatan berbuat dosa, saya pernah melihat dalam berbagai video, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa lihat di YouTube misalnya, atau seorang perempuan yang kedapatan berdosa bisa saja langsung dibakar oleh massa atau digebukin oleh massa. Ini respon dunia. Tapi ada juga ketika seseorang kedapatan berbuat dosa atau pelanggaran, ada yang ramai memvideo atau memoto dan memviralkan itu. Ini cara dunia Bapak Ibu Saudara, yang sering kali terjadi akhir-akhir ini. Respon dunia ketika menghadapi atau berhadapan dengan orang yang bermasalah, dengan orang yang berdosa, menggosipinya, mengata-ngatainya dari belakang, kalaupun di depan mata memvideokannya supaya memviralkan dan mengupload di Facebook atau di mana saja atau di YouTube, dan mengeroyok, bahkan juga bisa saja melapor ke polisi secara langsung. Tapi pertanyaan kita, seperti apa cara menghadapi atau menasehati orang yang berdosa atau melakukan pelanggaran secara Kristiani? Next. Dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan sikap orang Kristen bukan seperti yang dikatakan di atas tadi. Bukan menggosip atau mengata-ngatainya di belakang, ramai berbicara di belakang tentang aib orang lain. Bukan seperti itu. Ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, bukan juga mendiaminya, apalagi kalau kita sebagai gereja. Bukan juga kita menghakiminya secara langsung, mengajak orang banyak seperti cara orang Farisi supaya mempermalukan dia di depan orang banyak. Tidak juga. Tidak seperti itu. Atau tidak juga memviralkannya di sosial media, bahkan di mana saja, atau langsung melapor ke polisi. Urusannya runyam. Yang Yesus katakan, secara iman Kristiani dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi orang yang berbuat demikian? Yesus mengajarkan kasih itu adalah menyatakan kebenaran, menyatakan kepedulian, menyatakan keprihatinan dan menyelamatkan seseorang. Dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak membenci orang itu, supaya kita bukannya tidak suka dengan orang yang berbuat dosa, tapi kita harus membenci sikap dan kelakuannya. Sikap dan kelakuannya itulah yang perlu diubah, perlu dirubah. Dan ini yang dianjurkan Yesus, bagaimana cara mengubah sifat dan kelakuan seseorang yang sudah melakukan pelanggaran atau berbuat dosa. Ada beberapa tahapan dalam nas ini. Tahap yang pertama, Yesus berkata, menasehati secara empat mata. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, anak saya masih kecil berumur 3 tahun setengah. Waktu itu pengalaman pribadi saya juga,
Ketika anak saya ini nakal di depan orang, padahal tidak banyak, saya langsung, jangan begitu nak. Dia langsung nangis, malu. Anak kecil saja punya rasa malu, punya harga diri, apalagi orang yang sudah dewasa dimarahin di depan orang banyak, atau diomongin di depan orang banyak, atau dipermalukan. Secara kasih Yesus mengajarkan bagaimana cara kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya berhadapan dengan orang yang berbuat kesalahan, berhadapan dengan orang yang berdosa. Cara penyelesaiannya yang pertama dengan tahapan 4 mata. 4 mata itu berarti you and me, kamu dan saya, hanya ada kita berdua. Di situ diberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan menjaga harga dirinya, dengan memberi ruang untuk berkomunikasi, mengajak dia untuk bercerita, untuk curhat kepada kita, mendengarkan kenapa dia alasannya melakukan dosa itu, kenapa dan mengapa dia harus melakukan itu. Kemudian ketika dia sadar, tutup sampai di situ, tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Kunci dosa atau aib yang sudah ia lakukan. Tapi persoalannya Bapak Ibu, kalau dia tidak sadar-sadar juga, dikatakan dalam nas ini, masuk dalam tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu kita membawa orang lain. Mungkin boleh 1 atau 2 orang atau 3 orang saksi untuk memberi dia nasihat, teguran dan penjelasan supaya dia memahami apa yang sudah dia lakukan, dengan tidak membicarakan aibnya keluar. Kalau dia sadar, jangan bicarakan aibnya keluar, cukup sampai di situ. Ini adalah sebuah pembicaraan konseling. Tapi kalau dia tetap juga tidak sadar, ada tahapan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jika dia tidak mendengarkan juga, maka ia akan dikenakan sanksi, dibawa kepada jemaat secara umum, ini dalam lingkup jemaat. Kemudian dikatakan dalam nas ini, ia dikucilkan dari jemaat dan dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, sama seperti seorang pemungut cukai. GKE sudah menerapkan disiplin gerejawi yang seperti ini. Ketika seseorang melakukan dosa, pelanggaran, kejahatan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama, pasti akan dikenakan sanksi gerejawi, dikucilkan dan dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang menarik, sesuatu yang luar biasa dari nas ini, ingat bahwa Yesus dia mau berteman dengan seorang pemungut cukai. Yesus dia mau berteman dengan orang-orang berdosa. Dia tidak jijik, dia tidak menjauhi orang berdosa. Dia tidak bergaul dengan orang berdosa dan para pemungut cukai. Dia tidak seperti orang Farisi memandang kehidupan orang berdosa. Kadangkala dunia itu memandang orang yang berdosa, orang yang sudah atau pernah melakukan kesalahan, pasti hanya sebelah mata Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau misalnya contoh baru saja keluar dari penjara. Untuk mengembalikan citra diri itu sulit. Tapi Yesus dia mengasihi orang berdosa. Dia duduk di antara mereka, dia makan di antara mereka, dia bergaul di antara mereka. Justru orang-orang yang seperti ini, si pendosa yang seperti ini, perlu diberikan kekuatan. Coba Bapak Ibu Saudara lihat dan amati dalam kehidupan kita. Biasanya orang berdosa itu, atau si pendosa itu, atau seorang yang pernah melakukan pelanggaran itu, dia malu tampil di depan orang banyak. Dia akan menyembunyikan dirinya, kapan perlu menyembunyikan kepalanya supaya tidak dilihat oleh orang. Biasanya seperti itu. Dia akan menjauh dari kerumunan orang banyak. Kenapa? Dia sendiri pun juga punya perasaan malu. Tetapi catatan bagi kita Bapak Ibu Saudara, Yesus mendekati mereka. Yesus tidak jijik. Yesus tidak memandang mereka sebelah mata. Yesus tidak benci kepada mereka. Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Yesus duduk di tengah-tengah mereka. Yesus mendengarkan ungkapan hati mereka. Ini yang memperlakukan dengan kasih yang tidak pernah ada batasannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara di luar sana ada banyak orang-orang yang masih belum bertobat. Ada banyak orang-orang yang hidup dalam dosa. Saya ingin katakan, kasihanilah mereka, dampingilah mereka, dan doakan mereka. Kalau bisa, sampaikan kepada kami, baik saya sebagai hamba Tuhan, atau juga Ibu Pendeta Yohana sebagai hamba Tuhan di tempat ini, supaya bisa memberikan konseling
Jangan kita simpan perkara-perkara yang seperti itu dalam jemaat. Mungkin dosa perbuatan kejahatan ada banyak hal. Mencuri, selingkuh, membunuh, apapun itu, perbuatan-perbuatan yang salah. Jangan kita simpan. Jangan kita jadikan itu sebagai aib, sebagai rahasia umum. Dikatakan rahasia, tapi rahasia umum, tapi orang banyak mengetahuinya. Itu salah juga. Artinya kita sama seperti orang yang mendiami. Artinya kita juga sama seperti orang yang tidak memperlakukan dengan kasih. Apalagi kalau sampai kita upload di status, oh ini melakukan dosa ini, mungkin tidak menyebutkan namanya begitu. Itu sebuah perbuatan yang lebih kejam, tidak mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, ada firman Tuhan berkata next kepada kita dalam Yehezkiel 33 ayat 8 sampai 9. Tanggung jawab kita adalah sangat diperlukan untuk keselamatan jiwa seseorang ketika ia jatuh dalam dosa. Dikatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 8 sampai 9, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk mengingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ini berbahaya. Ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau mengingatkannya, tetapi ketika engkau mengingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Artinya kalau kita sudah mengingatkannya, kita sudah menasihatinya, dia tidak mendengarkan, itu sudah bukan dosa kita, itu sudah bukan tanggungan kita, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, peran dan tanggung jawab kita baik sebagai jemaat hamba Tuhan, sebagai orang yang ada di sekitar, sangat diperlukan dalam keselamatan jiwa seseorang ketika ia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita sampai dalam poin tahapan yang keempat dalam ayat 19 sampai 20, dalam konteks sebagai saksi atau juga sebagai penasehat. Dikatakan dalam nas ini 2 atau 3 orang. Jika si pendosa ini atau orang yang berdosa ini tidak bisa mendengarkan juga, maka Yesus menyampaikan ada sebuah tips yang harus kita lakukan, adalah dengan membawanya berdoa. Seberapa berdosa orang itu, seberapa salah orang itu, bahkan mungkin bisa saja kita secara pribadi, bawalah mereka dalam doa. Kenapa? Karena kuasa doa itu besar. Sebab doa orang benar dapat mengubah segala sesuatu, termasuk juga dapat mengubah hati seseorang yang berbuat jahat, hati seseorang yang jatuh dalam dosa, hati seseorang yang dikeraskan untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Doa dapat mengubah itu semua. Kita percaya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan akhir. Next, milikilah teladan yang menunjukkan kita adalah orang yang berhikmat. Milikilah teladan yang menunjukkan kita adalah orang yang berhikmat. Berhikmat artinya kita pun juga adalah orang yang berpengetahuan. Biar bagaimanapun tingginya pendidikan kita, tapi ketika kita tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya juga. Kalau cara kita salah memperlakukan seseorang, tidak ada gunanya juga, sekalipun sebagai hamba Tuhan. Tetapi sekalipun kita tidak menempuh pendidikan apapun, namun kita penuh dengan kasih, kita menjadi orang yang berpengetahuan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya firman ini membawa kita pada sebuah refleksi akhir, dimanapun kita berada, lebihnya dalam keluarga. Tidak usah memandang keluar, dalam keluarga saja. Kadang-kadang suami atau istri atau anak atau saudara atau saudari bisa saja menjengkelkan kita, bisa saja melakukan dosa, bisa saja melakukan kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan yang salah. Seperti apa cara kita memperlakukannya dengan kasih? Sebagai orang yang mempunyai pendidikan baik, sebagai orang yang memiliki hikmat, sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Saya, Bapak Ibu Saudara, belajar dari nas ini.
Nas ini benar-benar mengingatkan kita bagaimana caranya kita memperlakukan seseorang dengan kasih. Tidak mengata-ngatainya di belakang, atau mungkin bahkan update status, tapi menasehatinya secara empat mata, membawanya dalam doa, membawa penasehat saksi, dan ketika ia dikucilkan, kita tidak menyebarkan aibnya. Dekatilah dia dengan kasih, bawalah dia selalu berdoa. Akhirnya saudara-saudara, siapapun di antara kita, baik itu ditegur atau diselamatkan, dan menegur atau yang menyelamatkan, hasil akhirnya akan merasa bahagia dan bersukacita. Amin. Pada minggu ini kita akan bersama menyaksikan Ananda terkasih Levin Gilead, anak dari ayah Medi Andino dan ibu Vika Sinta Febriani, akan dibaptiskan. Diberikan kesempatan kepada keluarga untuk mempersiapkan diri. Muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam Matius 16 ayat 16. Dengarkan juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, mari kita berdoa untuk anak yang akan dibaptiskan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus,
menyucikan dia agar menjadi milik kepunyaan. Terimalah dia juga Tuhan dalam kerajaan-Mu. Jangan menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan keluarga serta permisa yang ada di rumah dan jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Setelah itu kita akan menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang saya bertanya kepada ibu bapak dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia masih kecil dan belum menyadari dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptis atas dasar pengakuan iman tadi? Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Baiklah, bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Levin Gilead, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-anak-Mu dan ahli waris surga-Mu, serta menjadi anggota jemaat yang hidup. Kami mohon ya Tuhan supaya Bapak, Ibu, dan saksi anak ini dapat memperoleh berkat yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anak ini sesuai dengan perjanjian yang mereka ucapkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan saksi, bahkan seluruh keluarga, nenek, bahkan seluruh keluarga yang ada menyertai kehidupan rumah tangga ini Tuhan, dalam mereka bersama-sama untuk menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya mereka boleh memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sedikit nasihat kepada ibu bapa dan saksi supaya tidak melupakan perjanjian yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat, dan memimpin anak ini dengan pengajaran nasihat dari Tuhan, serta memberikan teladan kepadanya, baik orang tua, keluarga, adik kakak, bahkan juga saksi atau orang tua baptis, dan mengajarkan dia selalu berdoa. Saya percaya karena ibunda kekasih juga latar belakang pendidikan teologi, supaya dari kecil ia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yesus Kristus kiranya menolong keluarga dan kita semua. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama angkatkan doa dan sepahat kita. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh rahmat, sebagai Tuhan Allah yang pengasih, kami datang kepadamu saat ini bersyukur atas kasih dan selamat yang Engkau beri. Sampai saat ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan hari-hari kami. Kami sudah mendengar akan sabdamu, bahkan juga ambil bagian dalam ibadah ini. Kami yang hadir pada saat ini di gereja ini ataupun live streaming di rumah masing-masing, kiranya Engkau jamah dan berkati dengan kuasa kasih dan pemeliharaanmu, sehingga kami dapat merasakan suasana surgawi dalam hidup dan keluarga kami. Kami dapat tenang meskipun di tengah badai. Kami tetap kuat meskipun lemah. Kami tetap bersemangat meskipun dalam berbagai keputusasaan, serta mampu bangkit melewati berbagai keterpurukan. Itu semua oleh karena tuntunanmu yang nyata dalam hidup kami. Bapa yang baik, dalam doa ini kami serahkan seluruh orang-orang yang kami kasihi, keluarga terdekat kami maupun juga keluarga yang berada di tempat yang jauh. Kami berharap semua kami ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Proteksi yang daripada Tuhan bekerja melewati usaha kami melindungi diri dari kesehatan kami. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhanlah sang penjaga kehidupan kami. Ketika kami keluar masuk dari rumah, penyakit tidak akan menyakiti kami. Kuasa iblis tidak akan menjatuhkan kami. Karena di dalam hal ini kami percaya Yesus Kristus adalah sang pelindung bagi kami. Kami percaya karena Tuhan adalah Allah yang selalu menjamin kami. Kami dijauhkan dari berbagai kekhawatiran hidup akan apa yang kami makan dan apa yang kami minum dan juga apa yang kami pakai. Sebab burung pipit tetap hidup meskipun tidak menabur. Bunga bakung sangat indah meskipun tidak memital. Lebih pun kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka kami pun pasti yakin Tuhan akan senantiasa membuka pintu berkat rohani maupun jasmani, diperlancar rezeki melewati usaha dan pekerjaan kami, dan dilimpahkan segala kemurahan bagi kami dan keluarga kami. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak kami sebagai penerus hidup dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan melindungi mereka, baik mereka dalam kandungan saat ini atau mereka yang sudah dilahirkan ke dunia, dalam proses tumbuh kembang mereka yang masih bayi, atau mereka yang saat ini menuntut pendidikan baik dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik mereka yang dekat maupun jauh dari kami, atau mereka yang sudah berkeluarga dan berumah tangga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka hikmat dan kepintaran, supaya suatu hari nanti mereka dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Mereka mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan serta menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Kami serahkan orang tua kami, mereka yang sudah lanjut usia, sebagai janda, sebagai duda, atau mereka yang terbaring lemah di rumah karena usia lanjut. Buatlah ya Tuhan kami mengerti, sebuah gendongan Tuhan sampai memutih rambut ini adalah saat-saat ketika orang-orang di sekitar mengasihi, ketika orang-orang di sekitar peduli dan melayani, serta memperhatikan kami di masa tua kami. Tentunya sebagai perpanjangan dari tangan Tuhan yang pasti akan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka yang memperhatikan dan mengasihi orang tua. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu sungguh nyata, umur panjang serta sejahtera dan berbahagia di bumi akan Engkau nyatakan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang merasakan suasana sukacita karena ditambahkan umur ataupun juga usia pernikahan di sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya mereka terus menikmati kebaikan Tuhan sepanjang mereka masih hidup di dunia ini, dengan diiringi sukacita kebahagiaan yang melimpah-limpah datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi dunia ini ya Tuhan, agar kiranya Bapa Engkau berkenan memusnahkan kuasa sakit penyakit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk bertindak.
Kami memohon kiranya Tuhan Engkau melindungi kami semua, orang-orang yang kami kasihi, garda terdepan yang berjuang menghadapi virus ini, tim medis, perawat maupun juga gugas COVID dimanapun berada, agar mereka sungguh-sungguh melayani, bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik. Seraya menghayati tugas panggilan mereka adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami dari pandemik ini di dalam dunia. Kepada beribu-ribu saudara kami ya Tuhan di dunia ini yang terdeteksi sebagai pasien COVID, agar mereka tetap yakin akan kuasa dan mujizat Tuhan. Mereka tetap beriman dan tetap memiliki semangat. Kami juga berdoa agar Tuhan menyertai keluarga mereka. Mereka yang terpisah, berada di ruang isolasi, terpisah dari keluarga. Tuhan hadirkan kedamaian di hati mereka. Tuhan hadirkan sukacita dalam hati mereka, sehingga hati yang gembira itu boleh menjadi obat yang manjur bagi mereka. Tuhan satukan hati mereka dalam doa, dalam ikatan doa dan harapan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menyatakan kebaikan bagi kami. Kami pun juga berdoa bagi saudara kami beribu-ribu yang sudah meninggal akibat virus COVID-19 ini Tuhan. Bahkan termasuk juga anggota Jemaat Evangelion di dalamnya. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu menghapus setiap duka dan air mata keluarga. Engkau mampu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Engkau mampu menjamah dan memulihkan mereka dengan kuasa pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi sekolah-sekolah pendidikan teologi dimanapun berada, khususnya di wilayah Kalimantan di GKE, agar kiranya sumber daya manusia, sumber keimanan semakin meningkat, baik melewati dosen maupun mahasiswa-mahasiswi. Kiranya mereka ditambahkan hikmat untuk mendalami kehendak-Mu, agar bukan hanya mampu berteori, tapi juga mempraktekkannya dalam sebuah kehidupan yang nyata. Kami juga berdoa bagi jemaat secara umum yang rindu mengenal Tuhan, yang juga rindu akan sabdanya dalam sebuah pengetahuan teologi, agar kiranya kami semakin berhikmat dan lebih lagi mengenal Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan gereja kami, biarlah kiranya semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Secara khusus GKE, Sinode, Majelis Resort, bahkan Majelis Jemaat masing-masing. Kami serahkan bangsa dan negara kami, pemimpin dan pemerintah, agar Tuhan semakin melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan, serta keadilan dalam hati mereka untuk dapat memimpin bangsa, negara, daerah, perkotaan, pedesaan kami dengan keadilan yang datangnya dari Tuhan. Memerintah bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan saudara-saudari kami sebagai hamba-hamba-Mu, biarlah kiranya diberkati mereka senantiasa. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan yang selalu menuntun kami dan umat-Mu. Biarlah di atas kehendak permohonan kami ini hanya kehendak Tuhan yang menjadi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Restiana STH yang telah membawa dalam pemberitaan firman, baptisan kudus dan doa syafaat. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkan pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Berkati persembahan tersebut agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu.
Berkati pula yang tersisa pada kami agar dapat kami manfaatkan dengan bijaksana, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, dan nanti pada bait yang kedua kami mohon jemaat bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Tuhan pimpin anak-Mu. Pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan, yang penuh tanggung jawab sambil mengingat akan perkataan Tuhan yang terdapat dalam Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.